Oke sobat, ketemu lagi kita di channel seputar hobi. Kali ini saya ingin mereview sekaligus unboxing sebuah perangkat aerator pompa gelembung udara merek Jebo P30. Jebo P30 merupakan suatu pompa udara aerator high flow dan air pump blower. Kenapa saya menjatuhkan pilihan ke Jebo P30? Karena saya sudah mencoba untuk mencari informasi banyak pompa yang ada di pasaran dengan harga sedikit bervariasi, dan saya ingin mencari pompa udara yang bisa mensuplai kolam ukuran 4x2 meter dengan kedalaman 80 cm atau 0,8 meter. Nah, dari beberapa review yang saya cari, beberapa spesifikasi yang saya temukan, ternyata pilihan saya jatuh kepada pompa Jebo P30 ini. Kenapa? Karena Jebo P30 ini merupakan pompa aerator yang sangat efisien. Kenapa saya bilang efisien? Dengan dia secara fiturnya memiliki katanya suara tidak bising, hemat energi, efisien tinggi, performa mantap dan tahan lama, model dengan desain terbaru, banyak digunakan untuk menyuplai oksigen di akuarium kolam untuk industri. Nah, dia di fitur dua pertamanya adalah efisien tinggi dan performa mantap dan tahan lama. Nah, itu yang saya ingin buktikan teman-teman, karena isi dari pompa ini adalah P30, cukup gede teman-teman. Bahannya ternyata plastik ABS mungkin ya, atau PVC yang kuat. Saya rasa ini kuat, anti air juga, makanya dia mengklaim bisa IP4, bisa kena air tetesan drop, bukan kena hujan dan temannya, tapi kena tetesan, karena semua tercover penuh. Tidak ada celah atau lubang yang bisa memungkinkan air masuk ke dalam perangkat ini. Kalau air jatuh dari atas, menaruhnya benar, karena semua tertutup teman-teman, tertutup semua di bawah di sini. Nah, ini adalah tunggal, dia single outlet udaranya. Cuma dia di kotak ini dia memberikan ada cabang udaranya, cukup mantap teman, gede. Ininya gede, dan ininya kecil, 8, menggunakan 8 outlet sehingga bisa mensuplai 8 kolam. Tapi saya hanya ingin untuk satu kolam saya yang ukurannya 4x2 meter. Selain ini juga ada ini teman-teman ya, ada ininya sambungan dari outletnya pompa ini, terus nanti connect seperti ini. Nah, nanti ada klaimnya, ini adalah untuk mengencangkan karet hitam ini penghubung ke dalam ininya agar supaya benar-benar vakum, jadi udaranya maksimal keluar ke alat ini, ke cabang ini. Nah, kenapa saya bilangin ini paling efisien? Kita bisa lihat di ininya ya, untuk P30 ini spesifikasinya adalah hanya 10 watt teman-teman. Dia powernya 10 watt, jadi P30 power dia hanya menggunakan daya 10 watt. Nah, dia mampu mengeluarkan 25 liter per menit udara, gelembung udara. 25 liter per menit berarti dalam 1 jam dia mampu mengeluarkan 25 liter kali 60, berarti 1500 liter per jam. Nah, itu sangat luar biasa teman-teman, karena saya cari spesifikasi yang hampir mirip. Resun, merek terkenal Resun, dengan Ako Nono 1, dayanya itu 18 watt teman-teman.
18 watt, tapi dia berarti dengan daya yang hampir 2 kalinya alat ini adalah 10 watt, sementara Resun Akko Nono 1 itu 18 watt, berarti hampir 2 kali, hanya bisa mengeluarkan udara hanya 2280 dibandingkan 1500, hanya naik seperempat kapasitas dari alat ini. Tapi dayanya Resun tadi 2 kalinya, 18 watt dengan 10 watt, hampir 2 kalinya teman-teman. Jadi Resun Akko Nono 1 dibandingkan ini jauh lebih efisien, hemat daya perangkat ini teman-teman. Terus yang kedua, saya mencari juga ketemu Resun Air 8000, Resun Air 8000 dengan harga hampir sama ya. Ini harganya 300-an ribu. Tadi Resun Akko Nono 1 harganya 300 ribuan juga. Nah, Resun Air 8000 lebih murah sedikit, 200 ribuan. Dayanya lebih rendah teman-teman. Yang Resun Air 8000 hanya 8 watt. Jadi ini 10 watt. Yang Resun Air 8000 8 watt, selisih 2 watt lebih kecil Resunnya. Tapi gelembung udara yang dihasilkan oleh Resun Air 8000 itu adalah 9 liter per menit, atau kalau per jamnya adalah 540 liter per jam. Berarti 540 dibandingkan dengan 1500, daya yang dilakukan oleh JBP30 ini hampir 3 kalinya JBP30. Berarti kebayang teman-teman, menghasilkan udara 3 kali lebih banyak, tapi dayanya hanya 2 watt lebih besar dibandingkan Resun Air 8000. Terus saya juga masih mencari lagi teman-teman, mana yang dayanya mungkin di seputaran angka 10 watt gitu, tapi menghasilkan 1000-an ke atas liter per jam udaranya. Saya ketemu merek Boyu ES1. Jadi Boyu tipe ES1 harganya lebih dikit mahal, 400 ribuan teman-teman, 400 ribuan. Boyu ES1 ini dia dayanya 10 watt, kebetulan sama dengan ini teman-teman. Saya hampir juga membeli perangkat Boyu itu karena mereknya bagus teman-teman, agak mahal, bagus, terkenal sudah, dan kayaknya merek Eropa. Cuma saya kaget teman-teman, Boyu ES itu hanya menghasilkan udara 10 liter per menit atau 600 liter per menit, dibandingkan Resun Air 8000 hampir sama. Tadi Resun Air 8000 8 watt menghasilkan 140, sementara Boyu 10 watt menghasilkan 600 liter per jam, hampir sama teman-teman, tapi dayanya beda 2 watt. Tapi dengan ini, alat ini, dengan Jebo P30 ini, Jebo P30 dengan daya yang sama 10 watt, tadi Boyu ES1 hanya menghasilkan 600 liter per jam, ini menghasilkan 1500, hampir 3 kalinya. Bayang teman-teman, kenapa kok alat ini sangat efisien. P30 daya 10 watt menghasilkan exhaust gelembung udaranya 25 liter per menit, tekanannya 0,03 MPa, maksimum water depth-nya 1,5 meter, dan noise-nya hanya 38 dB teman-teman. Nah, ini cabang 8 outlet. Nah, hanya 10 watt ini teman-teman menghasilkan 25 liter per menit atau menghasilkan 1500 liter per jam. Luar biasa efek teman-teman. Nah, ini juga ada buku manualnya, bisa buku manual banyak, tapi dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris teman-teman. Nah, saya sangat antusias sekali alat ini teman-teman. Ukuran lebar tangan manusia normal standar teman-teman, jadi cukup besar saya rasa nih ukurannya, tapi dia bahannya sayangnya tidak besi teman-teman ya, tapi ABS. Jebo P30 High Flow Diaphragma Air Pump, pompa udara, tegangan Indonesia 220 volt, frekuensinya standar Indonesia, power 10 watt, outputnya 25 liter per menit atau 1500, dayanya juga 0,3 MPa. Nah, tadi saya kembali ke Resun Akko Nono 1 yang hampir sama dengan ini teman, tapi dayanya 2 kalinya, menghasilkan 2200, cuma tekanannya hanya 0,2 MPa, sementara ini 0,03 MPa teman-teman. Jadi sangat efisien perangkat ini, sangat efisien, dan wajar dia mengklaim bahwa efisiennya tinggi, performa mantap dan tahan lama. Nah, ini ingin kita buktikan teman-teman.
Kita coba nyalakan. Dan udaranya tinggi teman-teman, dekat karena langsung anginnya menyebar. Ini dekat terasa. Nah, ketika kita cabangin baru terasa ini semuanya jalan teman-teman. Ini terasa 8 outlet ini terasa sekali teman-teman. Satu terasa semua. Nah, tadi kenapa bunyinya agak ribut teman-teman, karena ketika dibuka udaranya yang bunyi kencang teman-teman. Jadi bukan alat ini kecil teman-teman, 8 dB benar saya rasa 8 dB. Ketika kalau saya sambungkan dengan pipa selang aerator, mungkin bunyinya akan lebih kecil teman-teman bunyinya. Nah, ini terasa semua teman-teman, terasa terpuluh udara teman-teman. Ini teman-teman. Nah, ini kertas jatuh kena udara langsung bergerak teman-teman. Nah, sini ada keterangan teman-teman, warning, naruh pompa ini di atas kolamnya atau di atas airnya agar menghindari airnya mengalir kembali ke pompa ini teman-teman. Pompa ini emang tidak di dalam air, harus di luar, tapi dia memiliki kemampuan IPX4, artinya bisa kejatuhan air, titik air gitu ya, drop air, tidak akan mengaruhi alat ini. Selanjutnya kita coba pasang di kolam saya. Ini baru nyoba alat ini teman-teman. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat menghadirkan video-video yang lebih menarik laginya. Nah, ada lagi teman-teman, di bawahnya ini dikasih baut, tapi ada lapisan karet teman. Ini lapisan karet teman-teman, karet yang berguna untuk meredam getaran dengan tempat dia di mana ditempatkan, sekaligus juga mengurangi noise yang dihasilkan oleh alat ini. Apa teman-teman, ini terbang teman-teman, jadi tempat terbang. Tuh, terbang semua teman-teman, kasih kencangnya teman-teman. Oke teman-teman, kelamannya dia tidak memiliki saklar teman-teman ya. Mungkin demi kepentingan agar alat ini awet juga, biar saklar itu kan memungkinkan air masuk ya, sehingga tidak punya saklar sama sekali, dan saklarnya hanya colokan listrik ini. Ketika kita cabut dia mati teman-teman, jadi tidak memiliki saklar. Nah, mati teman-teman. Jadi saya ulangi, alat ini hanya daya 10 watt teman-teman, tapi menghasilkan udara, gelembung udara 1500 per jam dengan memiliki 8 outlet keluarannya, dan dia memiliki daya maksudnya pressure maksimumnya adalah 0,03 MPa, sehingga bisa menembus air dalam kolam kedalaman 1,5 meter. Ini Jebo tipe P yang paling terendah teman-teman. Jebo terendah, jadi ada P30, P50, P70, P130. 130 itu sekitar 1,3 jutaan teman-teman. Nah, ini hanya sekitar 300 ribuan. Jadi saya rasa alat ini sangat bagus karena sudah memiliki rentang daya yang sangat banyak sesuai dengan kolam yang kita punya teman-teman. Tapi dari semua tipe Jebo tipe P ini, saya rasa P30 ini yang paling efisien teman-teman. Jadi perbandingan dengan daya yang dibutuhkan, wattnya dengan output yang dihasilkan, adalah ini yang paling efisien teman-teman. Jadi JBP30 paling efisien dibandingkan saudara-saudaranya P yang lainnya, P50, 70, 100, 130 teman-teman.